Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wal ulama'il amilin wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa arwahi jaddina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad. Lau kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Man jawa maljauna Muhammad. Yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad. Wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama.
Akhirnya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan bersama beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, terutama diberi nikmat dan rahmat oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama khususnya yang dapat kita amalkan di dunia ini, dan hasilnya kita besok di akhirat kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar ilmu yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, malam ini saya akan melanjutkan rasa senang di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah 21 hari lagi kalau kita panjang umur, sehat, lahir batin, bisa menunaikan puasa yang penuh dengan rahmat dan nikmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena minggu kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan rasa senang dan gembiranya kita malah di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu. Tapi yang lebih penting daripada sekedar kita rasa senang dan menyambut gembira, lebih penting adalah kita mengamalkan perintah Allah itu, kewajiban melaksanakan puasa khususnya di bulan suci Ramadan. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat, sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan suci Ramadan sama seperti diwajibkannya kepada umat-umat sebelum kita. Gunanya la'allakum tattaqun, agar kita semua, tentu semoga kita semua tergolong hamba Allah yang iman dan bertakwa. Berbicara tentang pelaksanaan Ramadan, substansinya, tujuan pokok adalah agar kita semua bisa menjadi hamba Allah yang takwa. Karena hamba Allah yang takwa itulah yang posisinya oleh Allah dimuliakan. Bukan hanya bahagia, selamat, mulia di dunia, tetapi lebih daripada itu adalah besok di akhirat ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di berbagai kesempatan berkaitan dengan perintah Allah yang diperintahkan kepada hambanya, khususnya kepada kita, adalah ketakwaan itu. Karena takwa itulah yang menjamin hamba Allah itu
bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Berkaitan dengan kewajiban kita melaksanakan puasa, karena memang bagian dari pondasi agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang diridhoi oleh Allah adalah berpuasa itu. Bahkan Nabi mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina, didirikan, ditegakkan di atas 5 pondasi. 1, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1 adalah ikrar dengan bersyahadah itu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang pertama, pondasi yang pertama. Yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan sholat, khususnya sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu. Yang ketiga ita'uz zakah, bayar zakat. Kewajiban semua hamba Allah yang beragama Islam termasuk kita, apabila mendapatkan titipan rezeki dari Allah, kemudian dalam syariat agama Islam itu diatur rezeki yang dititipkan itu sudah mencapai batas minimal namanya nisab. Kalau sudah mencapai 1 nisab, dalam setiap tahun harus kita bayar zakat dari harta yang kita terima dari Allah. Ada juga zakat secara pribadi, yaitu berkaitan dengan puasa, itu adalah zakat fitrah itu. Yang keempat adalah shaum Ramadan. Pondasi agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang diridhoi oleh Allah adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pondasi agama Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya, terutama fisiknya dan biaya berangkat dan pulangnya. Man istata'a ilaihi sabila. Hadirin hadirat yang saya muliakan, di sini pembahasannya adalah pondasi yang keempat adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kebetulan kewajiban yang Allah perintahkan kepada hambanya yang Islam, termasuk kepada kita, kewajiban berpuasa itu setahun sekali. Beda dengan pelaksanaan sholat. Kalau sholat kan setiap hari wajib kita melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Namun demikian, kewajiban selain sholat, bukan cuma 5 waktu itu, harus bayar zakat bagi orang yang mendapatkan titipan rezeki dari Allah sudah mencapai nisab. Lalu pondasi yang keempat daripada agama Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan,
itu kewajibannya setiap tahun sekali. Maksudnya 12 bulan dalam satu tahun itu, satu bulan berkaitan dengan kewajiban melaksanakan puasa. Jadi 11 bulan itu tidak usah berpuasa, maksudnya tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Secara khusus puasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi semua umat Islam, laki-laki perempuan yang sudah akil baligh, kondisi badannya terpenuhi, sehat lahir batin, tidak untur karena gangguan penyakit misalnya. Semua umat Islam harus melaksanakan atau mematuhi perintah Allah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang insya Allah untuk tahun ini 1446 Hijriah ya. Kalau kita panjang umur, insya Allah 21 hari lagi atau 22 hari lagi. Ini dalam rangka kita merealisasikan rasa gembira dan senang di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan secara khusus ya. Karena kewajiban melaksanakan puasa itu bukan dilatar belakangi senang dan gembira, tapi semua umat Islam yang sudah akil baligh tanpa udzur syar'i harus melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Adapun teknisnya nanti dibahas dalam pertemuan yang akan datang mungkin. Dalam hal ini saya akan mengupas tentang ayat tadi yang disampaikan di awal khutbah itu, bahwa orang-orang yang iman kepada Allah, percaya sudah, mantap sudah keyakinannya secara resmi memeluk agama Islam, hatinya sudah yakin terutama kepada Allah dan kepada para nabi dan rasul. Diwajibkan atas kalian semua, kata Allah, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban ini sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dirubah. Karena yang wajib di sini adalah hamba Allah yang iman. Ini menjadi catatan penting supaya kita agak detail di dalam memahami apa yang Allah firmankan itu. Jadi yang mendapatkan tugas secara qat'i pasti itu adalah hamba Allah yang iman. Kalau tidak iman, tidak berkewajiban melaksanakan puasa. Yang ini yang perlu kita ketahui, bahwa kenapa orang yang tidak iman tidak wajib? Karena orang yang tidak iman itu sudah ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan. Maka secara syariat tidak lagi diwajibkan. Apakah dosa mereka yang tidak iman itu tidak melaksanakan puasa? Bukan cuma dosa. Di dalam mengingkari perintah Allah itu sudah dosa besar. Mohon maaf ya, kalau orang yang tidak iman dalam arti kafir itu sudah di luar kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas agama Islam. Karena memang
yang akan mendapatkan rahmat dan nikmat besar itu hamba Allah yang iman beragama Islam. Ini artinya di balik semua yang dikatakan perintah terutama dari Allah dan Rasulullah adalah mereka itu memahami tentang dirinya sebagai ciptaan Allah. Tentunya di balik itu semua yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan perintah Allah itu adalah dirinya adalah memahami terciptanya dirinya, siapa yang menciptakan, Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah iman, terpanggil dari ayat tadi untuk melaksanakan puasa agar bukan hanya sekedar iman beragama Islam, tapi betul-betul la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, di sini perlu kita renungkan bersama betapa pentingnya masing-masing umat Islam, golongan bapak-bapak, ibu-ibu, kan gitu ya, untuk melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh sehingga masuk dalam kategori hamba Allah yang takwa dengan takwa yang benar-benar takwa, haqqa tuqatih kalau bahasa yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di balik perintah Allah yang sudah qat'i, pasti untuk melaksanakan perintahnya, bukan hanya puasa ya, termasuk bayar zakat tadi, termasuk menunaikan haji. Karena memang terciptanya hamba Allah, manusia termasuk kita semua itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah memberi ujian kepada kalian semua, siapa di antara kalian itu mempunyai amal terbaik di sisi Allah. Amal terbaik bukan hanya satu jenis amalan seperti hanya sholat saja atau seperti zakat saja, tapi juga puasa. Bukan hanya itu, tapi juga menunaikan haji, kan gitu. Kalau yang berkaitan dengan harian, jelas pelaksanaannya adalah sholat 5 waktu. Kalau berkaitan dengan melaksanakan mingguan ibadah sholat Jumat kan gitu ya. Setiap minggu khusus umat Islam melaksanakan sholat ibadah Jumat. Kemudian ada perintah Allah yang berkaitan dengan tahunan, kan gitu. Ya, termasuk itu puasa. Ada perintah Allah yang berkaitan dengan seumur hidup kita, haji. Kewajiban manusia melaksanakan tugas-tugas agama, khususnya agama Islam, yang dengan Allah dengan diberi waktu tertentu, itu menjadi pemahaman, mengandung hikmah yang tinggi bagi kemuliaan status seorang hamba yang menjadi hamba yang takwa itu.
la'allakum tattaqun. Insyaallah apabila semua terpenuhi apa yang Allah perintahkan, lalu kita aplikasikan, kita realisasikan berkaitan dengan rasa senang dan gembira tadi, maka tegas hadis Nabi mengatakan haramallahu jasadahu 'alan niran, kan gitu. Allah mengharamkan jasadnya seorang hamba yang merasa senang tadi itu terbakar di jahanam. Dengan demikian pasti hamba itu masuk surga. Nanti siapa yang masuk surga melalui pintu yang VIP misalnya, yang sangat istimewa, nanti di waktu yang akan datang akan dibahas itu. Yang jelas kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah perintah Allah yang suci dan mulia itu. Insya Allah kalau sampai mempunyai keyakinan seperti itu, terkikis rasa berat dan aras-arasan bahasa Jawa melaksanakan perintah Allah, khususnya puasa itu. Hamba Allah yang berpuasa kebetulan kemarin sudah saya sitir sedikit bahwa pelaksanaannya bukan 24 jam tapi hanya dirubah di siang hari dilaksanakan di malam hari, kan gitu saja, hanya berubah gitu saja. Kalau di malam hari bebas, tidak usah istilahnya berpuasa, tapi kalau di siang hari harus berpuasa. Garis besarnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, kan gitu, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini sekilas kaitannya dengan firman Allah tadi bahwa hamba Allah yang iman terpanggil untuk mematuhi perintah Allah, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Gunanya hamba yang melaksanakan puasa itu agar benar-benar menjadi hamba Allah yang takwa. Karena takwa ini saya ulangi lagi bahwa dalam ayat yang lain Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa kepada Allah itu adalah banyak sekali keberuntungan. Jadi agama yang kita yakini itu hikmah di balik kewajiban yang Allah perintahkan sebetulnya supaya hidupnya itu bahagia dunia sampai akhirat. Karena keberuntungannya banyak sekali. Kalau di dunia itu walaupun beruntung sebentar, tapi lebih dari sekadar hidup mendapatkan kebahagiaan hidup dunia yang bahagia, di akhirat itu tanpa batas. Innalil muttaqina mafaza. Ini nanti supaya semua umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mengikuti pengajian di sini akan tahu di balik hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan dan tahun-tahun itu kenapa mendapatkan keistimewaan tersendiri tentang puasa. Karena seandainya umat Muhammad itu tahu persis
bukan cuman zahirnya kewajiban, tapi hakikat dari perintah Allah itu tentu umat Muhammad itu mengharapkan semua bulan, semua tahun menjadi Ramadan semua. Jadi ada kebanggaan tersendiri Allah berikan kepada hambanya yang taat melaksanakan puasa, di balik kewajiban yang harus dilaksanakan, hikmahnya besar sekali. Seandainya kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kan begitu. Yang artinya seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka itu mengharapkan semua tahun menjadi Ramadan semua. Artinya 12 bulan itu menjadi bulan Ramadan semua. Seandainya tahu. Berhubung tidak tahu, makanya kalimatnya tamanni. Tamanni itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Harapan sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu tamanni namanya. Beda dengan harapan yang mungkin terjadi, itu namanya taroji namanya. Seperti halnya la'allah itu, la'allakum itu taroji. Mudah-mudahan kalian semua menjadi hamba Allah yang takwa. Itu mengandung doa, harapan, tapi taroji mungkin terjadi. Tapi kalau tamanni tidak mungkin terjadi. Di sini ada pemahaman yang perlu kita ketahui. Di balik kata-kata khususnya di dalam Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi dan kata-kata lain yang perlu kita pahami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sekilas yang jelas pengajian malam ini adalah melanjutkan rasa senang dan gembira di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus bertindak konkret itu. Bukan cuma sekedar wah saya senang datangnya bulan suci Ramadan, lalu dagangan akan laris misalnya. Itu berkaitan dengan hal itu orang-orang yang berpikir cuma kehidupan dunia. Karena nanti khususnya yang berjualan makanan dan pakaian akan meningkat tajam pembelian dari orang-orang yang mau beli dengan datangnya bulan suci Ramadan, lalu dia senang dan gembira, tapi tidak mau melaksanakan puasa yang wajib. Wah, itu sudah tekor separuh lebih itu. Mari kita sambut dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan hati kita diberi rahmat dan nikmat. Rasa senang itu menyebabkan pelaksanaan Ramadan itu ringan bagi kita. Ini sebetulnya yang menjadi problem, rasa itu merasa berat, merasa sulit, merasa ruwet dan seterusnya. Tapi kalau kita rasa hati kita itu menyambutnya dengan gembira dan enak, itu nanti pelaksanaannya ringan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah dua hari lagi atau 21 hari lagi yang akan datang kita bisa melaksanakan perintah Allah yang mulia dan suci itu adalah puasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kesehatan lahir batin. Ini yang penting. Mudah-mudahan
keluarga kita juga semua mendukung dan sehat lahir batin. Akhirnya pelaksanaannya itu gembira dan menyenangkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.